Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan subbab perusahaan dagang, dengan dosen pengampu Ibu Desi Harigawati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dari Prodi Manajemen kelas reguler plus. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang. Salah satunya adalah supermarket dan toko kelontong yang sering kita temui sehari-hari. Macam-macam perusahaan dagang. Berikut ada 2 macam perusahaan dagang yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperjualbelikan. 1. Perusahaan barang produksi atau barang mentah. Sesuai namanya, trading company jenis ini merupakan perusahaan yang memperjualbelikan produk berupa bahan baku atau bahan mentah, atau yang sering disebut raw material. Bahan tersebut biasanya dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat suatu produk atau alat-alat produksi. Dari bahan baku yang diolah menggunakan teknik dan alat khusus nantinya akan menghasilkan produk lain. Target perusahaan ini bukanlah masyarakat biasa, melainkan sektor bisnis atau industri yang memerlukan bahan mentah. Contohnya, perusahaan kayu gelondong, serbuk kaca, serat kapas, mesin bubut, mesin pencacah, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, perusahaan barang jadi. Kebalikan dari perusahaan barang mentah, produk yang diberdayakan di perusahaan jenis ini adalah barang jadi, yang merupakan produk akhir sehingga siap untuk dikonsumsi. Target pasarnya biasa dari sektor bisnis, pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan lain yang membutuhkan barang jadi, seperti perusahaan tekstil, elektronik, makanan instan, minuman instan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua, perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen. Yang pertama ialah perusahaan wholesaler atau dagang besar. Perusahaan wholesaler merupakan jenis trading company yang membeli produk dari pabrik secara langsung dalam skala yang terbilang besar. Produk tersebut kemudian dijual kembali dalam volume atau jumlah yang besar, di mana mereka memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produknya yang biasanya dikelola dengan sebuah aplikasi gudang. Contoh dari jenis perusahaan ini adalah pedagang grosir. Lalu yang selanjutnya ialah perusahaan middleman atau dagang perantara. Perusahaan jenis ini berbeda di posisi tengah-tengah antara perusahaan wholesaler dengan perusahaan ecer. Perusahaan middleman merupakan trading company yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah sedang ke penjual eceran, tidak langsung ke konsumen. Contoh perusahaan middleman adalah pedagang subgrosir. Hal selanjutnya ialah perusahaan retailer atau pengecer. Perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang langsung menjual produk mereka pada konsumen secara ecer atau satuan. Perusahaan ini yang paling sering dijumpai di masyarakat di sekitar lingkungan mereka dan paling sering bertransaksi dengan konsumen tingkat akhir, misalnya supermarket atau swalayan, kios, warung, minimarket, toko kelontong, dan masih banyak lagi.
Karakteristik atau ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, aktivitas utamanya berupa pembelian, penjualan, pengeluaran biaya operasional, penyimpanan, dan pemeliharaan stok. Tidak melakukan proses produksi yang mengubah nilai atau bentuk barang. Perhitungan total laba yang patokannya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Lalu kegiatan akuntansi, yang berarti perusahaan menggunakan akun inventaris barang dagangnya yang di dalamnya terdapat perhitungan HPP, neraca, dan laporan laba rugi. Lalu selanjutnya kegiatan utama perusahaan dagang. Yang pertama ialah pembelian. Dalam kegiatan ini, trading company membeli berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan perusahaan seperti aktiva atau aset dan barang untuk dijual. Selanjutnya, pengeluaran biaya. Proses inti ini merupakan kegiatan perusahaan yang meliputi berbagai pengeluaran biaya terkait pembelian barang maupun jasa. Misalnya, pengeluaran biaya pajak, utang, tenaga ahli, serta keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, penjualan. Kegiatan ini merupakan proses paling inti dari trading company. Melalui kegiatan penjualan, perusahaan dapat memperoleh keuntungan untuk kemudian diputar kembali guna membeli dan memelihara stok barang. Selanjutnya, penerimaan uang. Proses inti yang terakhir dari perusahaan ini adalah kegiatan penerimaan uang, di mana perusahaan menerima sejumlah uang dari berbagai pembayaran dan pelunasan. Lalu, akun perusahaan dagang dalam akuntansi. Apa aja sih? Yang pertama ada pembelian. Akun pembelian digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian yang terjadi bisa secara kredit maupun cash atau tunai. Lalu yang kedua, ada penjualan. Akun ini berfungsi untuk mencatat berbagai aktivitas penjualan, baik secara debit maupun secara kredit. Yang ketiga, retur. Fungsi akun ini adalah mencatat pengembalian atau retur sebagai barang yang sudah dibeli maupun dijual karena terdapat kecacatan, kerusakan, atau tidak sesuai pesanan. Akun retur terdiri dari dua jenis, yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Selanjutnya, 4. Utang piutang. Fungsi akun ini adalah untuk mencatat segala jenis utang dan piutang dagang selama transaksi berlangsung guna mencegah terjadinya kerugian yang terjadi. Yang kelima, potongan. Akun potongan terbagi menjadi dua, antara lain potongan pembelian dan potongan penjualan. Sesuai namanya, akun potongan pembelian dipakai perusahaan untuk mencatat potongan yang diterima perusahaan karena melunasi hutang. Sedangkan akun potongan penjualan berfungsi untuk mencatat potongan dari pelunasan piutang perusahaan. Yang keenam, beban angkut. Akun beban angkut berfungsi untuk mencatat beban angkut saat pengiriman barang. Berikut adalah contoh soal dari perusahaan dagang dalam metode perpetual dan periodik. Transaksi PT MRA pada bulan Februari 2020. Tanggal 2 Februari
dibeli barang dagang dari PT Raffi Berjaya sebesar 32.500.000 rupiah dengan syarat 2/10 dan N/30. 4 Februari dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Raffi sebesar 300.000 rupiah. Tanggal 6 Februari dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Raffi seharga 2.500.000. Tanggal 8 dibeli perlengkapan toko dari CV Ornam secara tunai sebesar 1.250.000 rupiah dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah contoh jurnal umum dari soal yang ada di slide sebelumnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.